Alhamdulillah allazi halakal insana min sulalatin min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul arsil azim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu wa bagtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Summa qala innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya. Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Tuhan di mana seluruh umat manusia sudah pernah bersaksi di hadapannya, mengakui dirinya sebagai hamba dan mengakui Tuhannya sebagai Rabb yang menciptakan dirinya, siap menghambakan diri. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang seluruh umat Islam sudah pernah bersyahadat dalam ucapan sebagai bentuk legitimasi keislaman. Tetapi rupanya syahadat tidak cukup hanya ucapan, tetapi harus kita komitmen menjadikan Rasulullah, membuktikan syahadat kita dalam kehidupan ini, menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, baik di dalam melakoni peran kehambaan Abdullah maupun di dalam melakoni peran kehalifaan dalam berbagai profesi khalifatullah. Nabi dan Rasul yang membawa Islam bukan hanya doktrin, tetapi membawa Islam sebagai contoh, sebagai nilai dicontoh dan dilatihkan kepada umatnya. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, hari ini Jumat pertama Rabiul Akhir, bulan ketiga berdasarkan perhitungan peredaran bulan Qamariyah 1442 Hijriah. Jumat ketiga 20 November, bulan ke-11 berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari, bulan Syamsiah 2020. Sekitar 5 hari yang lalu Rabiul Awal 1442 Hijriah telah meninggalkan kita dan tidak akan kembali lagi. Dia akan kembali tetapi tahunnya sudah berubah. Rabiul Awal adalah bulan bersejarah bagi umat Islam. Umat Islam mengenang kelahiran sosok manusia paripurna, pemimpin dunia, pemimpin teladan, pejuang dan penegak kebenaran, mewariskan panduan hidup Al-Quran silmi kafah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir hampir 1500 tahun silam. Sekitar 1200 tahun kemudian, tahun 1839 Masehi, hampir 180 tahun silam, di desa Pambusuan lahir seorang penjelajah, pencari ilmu, penyebar Islam, khususnya di daerah Mandar, pahlawan, ulama, waliullah Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lafio yang mendirikan masjid ini sebagai tempat ibadah dan pembinaan umat. Mudah-mudahan aura pendiri masjid ini dapat terpancar mewarnai pribadi-pribadi masyarakat, khususnya Mandar, para pejuang pembangunan, ulama, cendekiawan, para pemimpin yang diberikan amanah oleh Allah. Aura para orang suci, Nabi, Rasul, waliullah, siddiqin bisa terpancar pada setiap diri ketika kita amalkan amalan-amalannya, akhlak mulianya,
diterapkan dalam kehidupan. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, November dan Rabiul Awal, keduanya bulan bersejarah. November bagi bangsa Indonesia, 10 November kemarin diperingati sebagai Hari Pahlawan. Selama bulan Rabiul Awal, sebagian umat Islam melaksanakan peringatan Maulid, implementasi bentuk kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maulid adalah syiar Islam yang melebur dengan budaya masyarakat, sehingga pelaksanaan dan atribut pelaksanaannya mungkin saja berbeda-beda, tetapi saya yakin niat dan sasarannya mungkin sama. Budaya syiar yang tidak bertentangan dengan syariat mestinya tetap dipertahankan. Ambil yang baik, gabungkan sains dan agama sesuai dengan perkembangan, praktekkan dalam kehidupan. Apa yang membawa keberhasilan Rasulullah, saya yakin ini juga yang membawa dan dipraktekkan oleh waliullah Imam Lafio dalam berjuang menyebarkan Islam, menegakkan kebenaran, adalah antara lain keikhlasan, kerelaan untuk berkorban demi kepentingan umat. Keikhlasan dan pengorbanan dan patriotisme juga dimiliki para pejuang bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, berjuang bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan golongan. Apa yang harus dilakukan untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan, termasuk para orang-orang suci, para orang-orang mulia, adalah bagaimana mempertahankan negara ini, bagaimana menjaga negara dari ancaman pengaruh dunia dan pandangan-pandangan dari dalam yang akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Berperan bukan lagi mengangkat senjata melawan penjajah, akan tetapi berperan melawan berbagai penyakit dalam masyarakat, bangsa dan negara, ketidakadilan, korupsi, narkoba, kerusakan lingkungan. Secara pribadi-pribadi berjuang untuk meningkatkan kualitas diri, jiwa dan keberagamaan dalam meningkatkan kualitas kehambaan dan kekhalifahan kita. Penyakit-penyakit masyarakat yang melanda bangsa pada dasarnya adalah ketidakmampuan pribadi-pribadi untuk melawan penjajah dalam dirinya, yaitu nafsu yang tidak tampak. Perang melawan hawa nafsu adalah perang besar. Riwayat setelah perang Badar, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, masih adakah perang yang lebih dahsyat dari ini?" Rasulullah menjawab, "Masih ada, yaitu perang melawan hawa nafsu." Perang memenangkan antara pertarungan antara keinginan dan hawa nafsu adalah perjuangan. Pertarungan antara keinginan dan kebutuhan, kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Perjuangan yang perlu kita lakukan bagaimana berusaha untuk menata hati sebagai benteng untuk melawan hawa nafsu, berjuang melalui peningkatan kualitas diri secara istiqamah. Di dalam diri kita ini sudah semua ada, semuanya kita miliki potensi-potensi kejujuran, potensi kecerdasan. Semuanya kita sudah ditiupkan potensi Tuhan, sifat-sifat mulia Tuhan di dalam diri kita. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Aku tiupkan ruh kemuliaanku, ruh keadilanku kepada setiap diri, dan aku berikan penglihatan, pendengaran dan akal pikiran. Sayangnya sedikit yang bersyukur. Makanya ini juga alat nanti yang diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, pelaksanaan ibadah-ibadah ritual sebagai bentuk penghambaan Abdullah sebenarnya adalah jalan dan proses untuk menata hati, mensucikan jiwa dan pikiran. Sepanjang ritual-ritual tersebut dapat kita maknai sebagai suatu perjuangan. Misalnya mempraktikkan syahadat, menata hati niat untuk menjalani kehidupan, mentauhidkan Allah dan menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan. Itulah sebenarnya makna syahadat. Semua kita sudah syahadat, di dalam rahim sudah kita komitmen, alas subirat bikum qalu bala syahidna. Syahadat ketika kita aplikasikan jalan untuk bagaimana merebut ridha, cinta, kasih sayang dan pengampunan dosa dari Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, jika kita betul-betul mengharapkan cita ridha dan kasih sayang Allah, ikutilah Rasulullah, ikutilah Muhammad, optimalkan mengikuti sunnah-sunnahnya.
Yang kedua, berjuang dengan kesabaran mendirikan sholat. Sholat ada wajib, ada sunnah. Wajib 17 rakaat, rawatib ada 12 rakaat. Ada sholat sunnah yang paling dianjurkan oleh Allah, dan Allah akan memberikan ganjaran, yaitu sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Praktekkan di dalam kehidupan ini, kita akan mendapatkan minimal ada 4 kemuliaan. Surah ke-17, 79, 1780 itu doanya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Praktekkan di dalam kehidupan. Salat pada awal waktu, hafizu ala salawati wa salatil usta. Jaga waktu salat. Ketika sudah tidak bolong-bolong lagi, waktunya lagi dijaga, karena memang waktu salat itu sudah ditetapkan oleh Allah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Puasa ada sunnah, ada wajib. Wajib Ramadan, tetapi tidak ada yang menjamin dirinya sampai bulan suci Ramadan. Latihlah diri kita untuk mengamalkan yang sunnah-sunnah. Ada Senin Kamis, ada Ayyamul Bid. Sudah ada saudara kita yang mempraktekkan puasa Daud. Kalau tidak bisa Senin Kamis, cukup latih diri kita dengan Senin. Karena apapun yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa berpuasa sebenarnya itu rahasia di balik itu, seandainya tahu mau mempelajari rahasianya. Sedekah ada, zakat ada, infak. Bentuk perjuangan untuk membangun kepedulian sosial ini juga perlu dimaknai sebagai suatu perjuangan. Kemudian yang paling menarik adalah bagaimana kita mencoba mengkaji, membaca Al-Quran, kemudian bagaimana memahami dan menerapkan dalam kehidupan. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Rupanya menurut para ulama, utlu bukan hanya sekedar dibaca, beda dengan ikra. Utlu adalah baca, pahami, dan terapkanlah dalam kehidupan. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran adalah peluang kita untuk menjadi masuk golongan keluarga Allah. Rasulullah, sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, siapa sebenarnya itu keluarga Allah? Rasulullah menjawab, keluarga Allah adalah Ahlul Quran. Nah, rupanya Quran ini diwariskan kepada siapa saja yang akan dipilih oleh Allah. Surah ke-5 32 Al-Fatir, bahwa aku akan wariskan kepada hambaku yang aku pilih. Dan kita semua mudah-mudahan masuk hamba yang dipilih, karena di situ nanti ada 3 golongan. Ada yang menganiaya dirinya, tidak mau memang pelajari Quran. Kemudian yang kedua, ada yang memilih-milih ayat sesuai kepentingan. Yang ketiga adalah sabiqun bi khairati bi isnillah, menjadi golongan menjadikan Quran sebagai panduan hidupnya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua masuk golongan yang ketiga ini. Memaknai perjuangan dalam melaksanakan amalan ritual, kehambaan yang dilaksanakan selayaknya mempengaruhi tugas-tugas profesi kita, muamalah kita, apapun pekerjaan kita. Sebagai petani, sebagai nelayan, terapkanlah kejujuran di dalam melakukan profesi. Sebagai pemimpin rumah tangga, perjuangan dalam melakoni peran kehalifaan menghadirkan kejujuran tanggung jawab yang membawa Rasulullah berhasil dan sukses dalam segala bidang. Kata kuncinya adalah kejujuran dan tanggung jawab. Ketika tiba haknya Allah, berikan Allah. Fa isa kadaitum shalah syukurlah qiyaman wa qu'udan wala junubukum. Fa isat makna antum aqimis shalah. Ini ayat bisa dimaknai bahwa inilah zikir yang tidak pernah berhenti. Sesudah salat kita melaksanakan kegiatan-kegiatan dunia, tetapi jangan lupa zikrullah dan hadirkanlah sifat-sifat mulia Allah di dalam profesi kita di antara salat. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebenangan dalam perjuangan menata hawa nafsu dapat meningkatkan kualitas diri, jiwa dan badan kita, keberagaman kita yang tercermin dalam perilaku. Pribadi-pribadi yang merebut kemenangan pada akhirnya akan menciptakan kedamaian di permukaan bumi ini. Istiqamah dalam berjuang menata hawa nafsu adalah jalan untuk merebut kemuliaan. Bertakwa yang sebenar-benarnya, takwa yang selalu dibaca di mimbar ini. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekedar beriman, jangan sekedar bertakwa,
tinggalkan terus sampai mencapai predikat takwa yang sebenar-benarnya takwa. Dan predikat yang mencapai predikat takwa sebenar-benarnya takwa ini, inilah nanti yang mendapatkan predikat jiwa yang al-mutmainnah, yang kita semua cita-citakan, yang mendapat panggilan khusus dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, tentram dan damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh dan masuklah ke dalam surgaku. Ini semua kita cita-citakan. Hidup ini diawali dengan mengaku di hadapan Allah sebagai hamba, membuktikan pengakuan kita setelah kita hadir di permukaan bumi ini yang penuh dengan tantangan, mencari jalan untuk diakui sebagai hamba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'na bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala azza min qailin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bisan ila yaumiddin. Mari kita berdoa. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal hasyirin. Rabbana ghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana ghfir lana wa liwalidayna wa liikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan wal afiyatan fid dunya wal akhirah wa salamatan fi ahlina wa salamatan fi auladina wa salamatan fi Indonesia ammah wa khususan ila baladina al-Polewali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Yaidukum la'allakum tazakkarun wazkurullaha allazim yazkurukum ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.